A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa ya kepada Gusti Allah ingkang Maha Agung ya, untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya dengan kemurahan hatinya ya kepada channel dakwah ini, sehingga channel dakwah ini dapat eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya. Semoga sholawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan Gusti Allah ingkang Maha Agung membalaskannya dengan balasan yang lebih baik lagi. Begitu juga untuk seluruh pewer terkasihku dimanapun kalian berada, baik di mancanegara maupun di dalam negeri ya, semoga selalu always anti skip dan anti download. Harapannya sih begitu ya. Tapi ya terserah kalian lah gimana. Aku ingin kalian bertumbuh dalam kesadaran ya. Semoga bisa beranti skip dan anti download ya. Karena memang dari situ pintu iklan itu masuk ya. Berikutnya yang berkenan silahkan di-share link-link kajian dari channel dakwah ini, dan semoga itu menjadi catatan langit bahwa engkau telah mengambil bagian dalam dakwah Islam. Tak lupa juga atas doa-doa baiknya aku ucapkan terima kasih ya. Semoga kebaikan doa itu juga tercurahkan untuk kalian semuanya. Amin 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 ya rabbal alamin. Oke. Sebelum aku lanjutkan kajian kita ini ya, maka kita telah sepakat mempunyai jargon, yaitu salam Islam rasionalis. Oke. Minum kopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tajuk kita tentang runtuhnya pilar Tritunggal ya. Yang ini nih ya. Ini nanti akan maraton dia. Maraton itu artinya panjang ya. Jadi bisa selang-seling. Tapi jangan khawatir, kalian tidak akan kesulitan mencarinya karena nanti gerah itu aku suruh bikinkan listnya. Ya. Nah, seperti ini kita bypass dulu sudah berapa kali. Kemarin kita bypass dan sekarang kita bypass karena aku akan membayar hutang dari request teman-teman yang masuk ya, supaya aku ndak kelupaan, nanti kelupaan jadi punya hutang aku ya. Ini kita bypass dulu, nanti kita kembali ke sini ya. Nggak apa-apa, jangan khawatir karena nanti ada playlistnya, jadi gampang ya. Ini kan masih seri 1 ya. Oke, kita lanjutkan. Sebelumnya aku bacakan dulu komen yang masuk dari kalian semuanya. Dari unggahan yang tadi malam. Kalian tahu bagaimana sulitnya ngisi kajian di depan para ustadz ya, seperti tadi malam. Bolak-balik diinterupsi, ya tapi ya kita harus sabar, dan aku maklum. Karena para ustadz itu mentalnya sudah mental bicara, bukan mental mendengar. Sementara dia disuruh duduk dan mendengarkan. Yang didengarkan pakai jaket seperti tukang ojek. Ya. Sulit. Nanti kapan-kapan kita bahas tentang sulitnya menjadi narasumber di depan para ustadz ya. Itu ustadz-ustadz sepuh semua itu. Ya ada sih yang paling mudah kira-kira ya seperti aku lah ya, setengah umuran ya. Tapi yang tua juga ada.
Oke. Ya malum lah ya. Instruksi terus. Kita kadang-kadang belum selesai, padahal kalau dia sabar dikit saja nanti aku akan menjelaskan apa yang dia tanya gitu. Tapi ya sudahlah, supaya kita beri kelegaan, ya kita layani saja gitu. Kita anggap aja itu bapak-bapak kita karena memang lebih sepuh dari kita. Oke, komen yang masuk dari kajian tadi malam ya, yang ngaji bareng Gus Beti dan Ustadz Ahmad itu. Pertama, salam untuk laiku, untuk Bapak dosen kita, semoga sehat selalu bersama keluarga di Tanah Karo ya. Kang Mas atau Lai Arlison Ginting MTH. Hehehe, sangat menghibur. Salam sehat selalu. Oke, sehat selalu juga untuk Mas bersama keluarga di sana. Berikutnya dolan-dolan. Assalamualaikum, alhamdulillah bisa nyimak kajian ini. Semoga Gus Beti sehat selalu dan banyak rezekinya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Soleha kita Gispati dari Palu. Alhamdulillah Palu hadir Tuan Guru. Insya Allah tercerahkan dan semoga para guru kita selalu dalam rahmat Allah. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya penghobi Borneo Kalimantan. Assalamualaikum Samarinda nyimak. Saya justru terbangkit semangatnya Gus di kajian seperti ini. Alhamdulillah. Ini kajian metodologi yang 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 orang umum, nggak umum. Ya, karena memang aku nggak suka kalau terlalu formalis gitu ya. Ya sudah mengalir apa adanya aja gitu. Berikutnya Kang Mas Yulian Mudi HSR. Ini beberapa episode absen dia ya, mungkin sibuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gus Beti, izin nyimak dari Balikpapan. Wah, semoga kita satu waktu bisa ketemu ya kalau aku ada undangan kajian ke Kalimantan Timur. Kan mesti transit di Balikpapan. Gus, meskipun telat dan sibuk tetap usahakan menyimak. Super sekali kajiannya Gus. Oke, terima kasih Kang Mas. Berikutnya Nurdin Effendi ya. Dari mana ini Kang Mas Nurdin ini? Kaltim juga ingatku, Kaltim ini. Tapi tepatnya mana aku belum tahu. Sehat selalu JM sekeluarga. Oke, terima kasih Kang Mas Nurdin ya. Ini abah kita, ini Abah Gelung dari Bogor Timur. Nyimak kajian Tuan Guru ya. Islam rasionalis. Mantap. Ini Kang Mas kita Isdianto PPTK ya. Alhamdulillah Gus Sidamanik hadir ngaji bareng. Semangat sehat selalu Gus. Oke, terima kasih atas doanya. Ini Kang Mas kita Syahran Gifari menyimak setelah 1 jam tayang. Oke. Ray Dendi ya. Mas Ray Dendi dari mana ya? Lupa aku. Tolong dicantumkan lagi ya. Super cerdas and cerdas Gus Beti, penuh semangat dan antusias, semoga sehat walafiat. Oke, terima kasih atas doa-doa baiknya. Semoga kebaikan doa itu juga tercurahkan untuk Kang Mas Ray Dendi bersama keluarga di rumah. Ini soleha kita mulai bermain puisi ya. Asila Mumu dari Bogor. Terima kasih puisinya ya, menyambut tahun baru Hijriah ya. Tuntunan, nah ini bapak atau ibu ya. Alhamdulillah saya juga ikut pengajian di Panti Asuhan Nurul Abiyat Ahad kemarin. Oh begitu ya bapak atau ibu ya. Terima kasih bapak ibu ya. Kalau ada salah-salah kata, salah ucap, terlalu cepat, terlalu koboi, mohon dimaklumi ya bu ya bapak ya. Dan semoga kita bisa ketemu di kajian-kajian berikutnya. Terima kasih Bu Ustazah atau Pak Ustazah, dan semoga kita ketemu lagi ya. Suatu waktu bisa ketemu lagi di kajian-kajian berikutnya. Dan jangan lupa kalau ke Kota Batu silahkan mampir. Berikut Kang Mas Nurkolis Brebes hadir ngaji. Salam Islam rasional Guru. Terima kasih. Berikutnya Samsudin Official, Kang Mas kita dari Bekasi. Nyimak Gus, mantap Gus, terus salam Islam rasional. Terima kasih. Ajeng Mega, assalamualaikum Gus. Jambi nyimak. Wow, Jambi. Kopinya mantap Jambi ini. Ya. Jambi nyimak sambil duduk ngopi di sebelah kanan. Nah kan dia toh, sambil duduk ngopi. Kopinya mantap Jambi ini.
Jambi nyimak sambil duduk ngopi di sebelah kanan Bapak ya. Senang banget ngeliatin gaya Gus Betik selengean. Persis BGT apa banget ya gayanya sama gaya slang. Slang. Oh, mungkin maksudnya grup musik itu ya, yang era 80 ke 90-an booming grup musik. Tapi ya itulah penyakitnya grup musik kita, akhirnya di tengah jalan mereka bercerai juga ya. Aku kalau sudah bercerai gitu sudah nggak bisa menikmati gitu ya. Kan banyak grup-grup kita yang bagus tapi akhirnya bercerai. Ya nggak tahu lah pembagian rezekinya yang nggak merata atau apa. Sebetulnya bagus selain gitu ya. Tapi apapun namanya grup musik kalau sudah bercerai gitu aku nggak langsung nggak respect aku gitu ya. Makanya kita lihat banyak grup-grup kita akhirnya juga ketika mendaki puncak ketenaran itu bersama, setelah ketenaran dicapai, uang bergelimpangan, di sana mulai terjadi ya. Karena masing-masing merasa paling punya peran, akhirnya ya begitu. Semoga untuk grup-grup berikutnya ya jangan sampai pecah lah kalian ya. Semua bisa dibagi apa yang perlu dibagi dan secara baik pembagiannya. Oke. Berikutnya Ikhwan Tamim. Saya berusaha never tidak pernah skip. Mantap. Always selalu nyimak. Mantap. Dan alhamdulillah requestku telah dibahas. Oke, alhamdulillah juga terima kasih atas requestmu untuk Kang Mas Ikhwan Tamim ya. Berikutnya Jokris Group. Mantap Tuan Guru. Ini namanya gawat. Mungkin Jogja ya, Jokris Group. Ini Kang Mas kita ini senior kita ini ya. Yang punya juragan bendungan, jadi membangun bendungan di mana-mana untuk mensejahterakan petani kita ya. Itu merupakan sebuah karya yang mulia ya. Kerinci Jambi menyimak Ba'da Isya. Oh, berarti Ba'da Isya baru menyimak. Oke, terima kasih Kang Mas Irfan Al Akbar. Nggak tahu dia ini alumni mana ya? Apa Unibro atau ITN? Kurang jelas aku. Sepertinya teknik sipil kalau nggak teknik pengairan ini. Oke. Berikutnya Kang Mas Rizal Wahyu Rembang selalu hadir. Salam untuk Bapak di rumah ya. Mas Wahyu ya. Berikutnya Nario Endri, Kang Mas Nario Endri Tulungagung ikut ngaji Gus bab Islam benar. Oke, terima kasih Kang Mas Nario ya. Sekarang Mas Didi nyimak Gus. Oke, terima kasih Didi. Terima kasih. Ini sudah lama berteman di Facebook sejak kita berjuang bersama dakwah di Facebook bersama ya. Cuman aku sekarang sudah jarang menulis ya, bahkan dikatakan tidak pernah lagi ya karena sudah fokus di YouTube. Ini berikutnya terima kasih Mas Didi nggih. Berikutnya Kang Mas Ahrib Musinin ya. Tuban selalu hadir Gus, tetap setia di channel Gus Betik. Oke, terima kasih ya untuk Kang Mas Arif Muhsinin di Tuban. Berikutnya Hari Sunandar. Kang Mas Hari dari mana ini? Jempol doang dia. Terima kasih Kang Mas Hari ya. Kemudian Kang Mas Aljus Mas Duki number one Maning. Terima kasih, terima kasih. Empudi 99 hadir, terima kasih. Oke, itu sudah aku bacakan semua atensi dari kalian. Sekarang kita masuk ke topik kajian kita. Minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Jadi tajuk kajian kita ini direquest oleh saudara kita dari Purwokerto. Dari Kang Mas Teguh Irfan ya, dari Purwokerto. Begini. Dia nggak masuk ke apa namanya itu? Apa namanya? Kolom komentar tapi langsung ke Japri via WA. Nggak apa-apa ya, bagus juga begini. Boleh. Silahkan mau pilih yang mana. Assalamualaikum Gus. Saya Teguh dari Purwokerto. Kalau Gus sempet saya request kajian surat Al-A'raf, surat yang ke-7, nomornya 25 ya, surat Al-A'raf surat 7 nomor ayat 25. Ini dia kirimkan juga screenshot ayatnya ya.
Surat yang itu harus dibaca dari yang kedua, 25 memang ya. Dari 25 ya. Oke. Begini. Yang saya ingin tanyakan, kenapa harus percaya kepada astronot NASA? Seandainya manusia bisa keluar dari bumi atau bisa menjelajah keluar angkasa, hinggap di planet-planet lain, ada kemungkinan manusia bisa hidup mati di planet tersebut dong. Ya. Mohon maaf Gus, saya orang yang termasuk anti mainstream dengan ilmuwan NASA. Karena ilmu pengetahuan selalu berkembang dan belum tentu juga NASA berkata jujur. Ini ada hubungannya juga tentang bumi bulat datar. Terima kasih Gus. Terus aku jawab, Waalaikumsalam. Oke, kita agendakan masuk antrian request dulu nggih, matur nuwun nuwun. Dijawabnya alhamdulillah, terima kasih. Oke. Berarti tajuk kita kali ini adalah silahkan NASA ya. Silahkan atau silakan? Silahkan atau silakan? Utang atau hutang? Tuan atau Tuhan? Itu nanti kawan-kawan kita kaji ya. Supaya orang gobloknya itu hilang. Ya. Jadi kalau Yesus Tuhan itu enggak apa-apa. Yang penting Yesus itu dipahami sebagaimana pesan Alkitab, dia bukan Allah gitu ya. Karena edisi terjemahan bahasa kita seperti itu. Jadi kalau kamu enggak tahu apa sejarah kata Tuhan dan Tuan, cukuplah kamu tahu silahkan atau silakan, hutang atau utang. Ya. Terus apa lagi? Banyak itu ya. Apalagi banyak kok itu, nanti apa kita kaji itu ya. Seperti ini, silahkan atau silakan, kan ada yang hanya hilang. Tuhan atau Tuhan kan selisih di huruf A ya. Silahkan NASA ya, aku nggak usah jelaskan NASA lah, kalian sudah pada pinter kok ya, tahu NASA ya. Menguji, silahkan NASA menguji ketangguhan informasi saintis, Al-Quran ya. Kita merujuk kepada Quran surat Al-A'raf surat ke-7, nomornya yang di request ini nomor 26. Tapi kita tidak bisa langsung ke 26, nanti kita baca ayat-ayat yang lain ya. 25 justru. 25 ya. Oke. Aku ulangi lagi. Silahkan NASA menguji ketangguhan informasi saintis Al-Quran. Quran surat Al-A'raf surat 7 25 gitu ya. Jadi begini. Aku jelaskan dulu, seperti di video tadi malam aku sudah jelaskan ketika ada Pak Ustadz yang salah memahami informasi yang disampaikan oleh Dr. Suryadi ya, yang dia lebih dulu dari aku ngisi kajian saat itu, tapi karena beliaunya ada keperluan, begitu isi kajian langsung hunting ya, tentang kebenaran ilmiah atau kebenaran ilmu atau kebenaran kita tentang ilmu, sebetulnya begitu. Kebenaran kita itu relatif karena kita itu juga relatif, tidak absolut. Berproses dia. Ya. Namun ketika pengetahuan kita tentang sesuatu itu sudah mencapai titik akhir, maka dia akan ketemu dengan kebenaran yang absolut itu. Itu loh ya. Misalkan gini contohnya ya. Kita masih di 1, 2, 3, 4, 5 ya. 5 tahapan.
di sini ada 5. Ya, di sini informasi dari kitab suci. Ya. Perhatikan. Seperti dulu kita, bagian terkecil itu apa? Molekul. Setelah riset berapa tahun kemudian, oh salah, bukan molekul, tetapi atom. Ya. Atom, berapa tahun kemudian riset, oh salah, bukan atom, tetapi apa lagi? Nuklir. Nuklir, orang percaya sudah nuklir. Oh, riset nggak lagi, nuklir bisa lagi dibagi. Apa? Proton, neutron atau apa gitulah ya, lupa aku ya. Nanti proton, neutron, oh tidak lagi, itu ada lagi yang lebih kecil lagi namanya sak. Ini kan dia terus berjalan siap. Kalau dia sudah di 5 dan 5 ini ternyata titik akhir, dan itu akan ketemu dengan ini, dengan informasi kitab suci, maka dia menjadi kebenaran absolut. Di sini meeting pointnya, ya, meeting pointnya. Ya, yang jadi masalah ketika kita masih di tahapan 2 atau 3, dia nggak sinkron dengan kitab suci yang mengatakan 5, dia sudah ambil kesimpulan. Loh, yang jadi masalah. Ya. Makanya kebenaran sains, kebenaran manusia tentang pengetahuan itu relatif. Dia berproses, work in process kalau istilahku dulu itu, work in process. Proses terus sampai menuju kebenaran akhir atau kebenaran absolut. Nanti dia akan sejajar atau seinformasi dengan kitab suci. Selama kitab sucinya itu juga benar. Sekarang kan ada kitab suci dalam konteks pengakuan ini kitab suci. Apakah suci benar ya? Maksudnya suci kalau dalam konteks saintis ini suci dari kesalahan gitu loh ya. Jadi kalau kitab sucinya benar, informasinya dan saintisnya juga sudah mencapai titik akhir benar, maka dia akan ketemu, dan inilah kebenaran ini menjadi absolut. Kalau kitab suci kebenarannya itu selama dia benar-benar suci ya dia memang sudah absolut. Tuh. Maka ketika kamu masih berproses dari 1 ke 2 ke 3, oh enggak sama kitab sucinya kok 5, jangan salahkan dulu. Karena kamu masih perlu waktu, ini belum selesai. Nanti pada satu titik akhir dia akan ketemu yang ini yang kita sebut meeting point. Ya. Jelas itu dulu ya. Jelas, aku hapus. Oke, kita pelan-pelan aja ya. Kalau bisa satu episode ya satu episode. Kalau nggak bisa satu episode ya 2 episode gitu. Oke. Lalu bagaimana kalau kitab suci itu ternyata setelah diuji secara saintis dia tidak lolos? Coba. Gimana? Ada kitab suci ya, diuji secara saintis dia tidak lolos. Itu apa yang harus kita lakukan? Makanya ini kan tantangan ini. Silahkan NASA menguji ketangguhan informasi saintis Al-Quran, khususnya Quran surat Al-A'raf surat 725. Silahkan. Nanti kalau diuji ternyata gagal, berarti Al-Quran bukan kitab suci dan itu harus ditinggalkan. Lah bukan kitab suci kok. Karena yang namanya kitab suci 100% totalitas ini tidak boleh ada kesalahan. Kalau dia salah ya ditinggalkan, berarti dia tidak suci lagi dari kesalahan. Gitu tuh. Lah untuk apa kita berkitab suci sebagai klaim suci padahal nggak suci dari kesalahan? Coba kamu pikir. Untuk apa? Ya. Jadi ini pertaruhan ini. Al-Quran kan mempersilahkan diri
ya untuk diuji. Dia terbuka. Makanya dulu ketika banyak orang salah, tapi ya terserah lah, itu urusan, aku juga nggak punya waktu untuk memberikan komentar ya, memberikan tanggapan. Waktu aku sama rektor dari Batam itu ya, itu bukan aku loh yang ngajak untuk duduk dalam satu meja untuk berdialog, bukan aku. Dia, bahkan saya nganunya sudah hilang karena sudah ganti-ganti handphone. Proposal yang dia ajukan itu aku punya arsipnya dulu, warnanya merah. Sayangnya sudah hilang ya karena gonta-ganti handphone. Sayang sebetulnya. Seharusnya aku arsipkan sehingga aku punya bukti ini loh. Jadi bukan aku yang minta, dia yang minta. Nah, ini banyak disalahpahami, termasuk di Facebook juga disalahpahami. Ya, dia bilang aku untuk apa? Ya, jadi dia menyatakan sebuah pernyataan yang aku keberatan dengan pernyataan itu. Dia bilang bahwa selama ini kekristenan itu yang dibedah di meja operasi, sementara Islam tidak mau atau tidak boleh atau apalah, atau tidak siap atau tidak apalah untuk dibedah. Maka itu membuat aku tidak setuju kan. Makanya aku bilang, oh enggak begitu mas, Islam itu juga siap dibedah di atas meja akademis yang sama. Silakan saja, yang penting no hujat ya, yang baiklah ngomongnya gitu ya. Jangan khawatir nanti ada begini begitu, enggak. Jangan khawatir, saya jamin, jangan khawatir. Yang penting ajukan secara bagaimana sepertinya orang-orang atau kita diskusi di kampus gitu. Silakan aja dibedah gitu. Dan aku mengatakan bahwa agama nanti itu yang akan bertahan itu agama yang sejalan dengan rasio. Lihat saja lama-lama agama, tapi itu perlu waktu ya. Mungkin aku sudah mampus, nggak tahu juga. Perlu waktu karena ini berbicara peradaban. Peradaban itu bukan setahun 2 tahun, bukan 10 tahun, bukan 100 tahun, bisa lama, bisa 1 abad. Akhirnya, karena orang itu akhirnya kan menuntut. Logika itu selalu menuntut. Maka agama nanti itu yang dapat bertahan, itu ya agama yang dia sejalan dengan logik, dengan sains, dengan rasional. Makanya aku kan jauh-jauh hari sudah mengatakan Islam rasional. Itu sebelum Kang Mas Rocky Gerung di TV, apa kalau jargon dia apa itu? Akal sehat nggak salah, ya tolong salah, kalau salah dikoreksi. Aku sudah mengeluarkan jargon, tapi kalau dia kan dalam perspektif politik ya, kalau aku dalam perspektif teologis. Itu sejak awal tahun 2000-an ketika aku masuk dakwah ke daerah Kalimantan sana, khususnya Tenggarong sana, Samarinda dan sekitarnya. Aku sampaikan di sana Islam rasionalis. Karena dari apa yang aku analisa, nanti itu agama yang lolos uji secara rasional itu yang akan bertahan. Yang lain enggak, gugur. Kalaupun itu bertahan, tetap dalam dogma dan itu akan ditinggalkan. Gitu. Ya. Makanya ketika Pak dosen bilang begitu, seolah-olah Islam itu enggak siap dibedah di atas meja akademis. Oh, aku bilang enggak begitu Pak dosen, kita siap saja. Akhirnya dia ngajak aku. Dan dia yang menentukan temanya. Anak Allah dalam perspektif Al-Quran dan Alkitab. Aku bilang oke. Semua tidak ada yang aku tolak. Cuman satu permintaanku dan itu pun tidak diluluskan, enggak masalah. Akhirnya aku tolak akhirnya aku terima agar rencana duduk bareng di meja diskusi itu terrealisasi. Aku hanya minta tolong diadakan di kampus Anda. Karena dia kan rektor, dia punya otoritas, tapi dia tidak mau, ya sudah. Dan pada waktu itu pilihannya itu dia mengajukan Bali atau Kupang. Aku bilang perwakilan di Bali di Kupang nggak ada, Surabaya akhirnya. Jadi itu bukan aku yang minta. Dia yang minta, dan karena aku lihat dia rektor, dia doktor, dia punya kapasitas dan otoritas, ya aku mau. Gitu loh. Oke. Jadi Islam itu siap dibedah di atas meja akademis. Ya, seperti ini. Masalahnya kalian kalau goblok nggak pernah ngaji ya nggak bisa memberikan penjelasan.
Karena Alkitabnya sendiri, Al-Quran sendiri mengatakan, bila kau ragu, nah, itu artinya dia mempersilahkan yang ragu itu. Dengan parameter apa? Buat satu surat ya seperti Al-Quran, bisa nggak? Itu kan tantangan terbuka. Dan terbukti hingga saat ini setelah 1444, berarti berapa abad itu? 14 abad kan enggak ada. Mana bisa bikin satu surat saja? Karena narasi-narasi dalam Al-Quran itu ketika kita cek pakai nahu sorof itu nggak sembarangan, saling mengikat dia. Berapa hurufnya? Nanti katanya itu saling mengikat. Jadi ini tuh saling menguji. Cuman kan aku nggak bisa menjelaskan karena dia masuk ke teknik Arabiunnya, bukan dalam terjemahannya. Gitu loh. Ya, jadi kalau diganti-ganti dulu nggak bisa. Sudah, itu nanti bisa di kelipatan angka 19, kalian bisa hunting di Google ada itu. Ya. Nah, pada saat itu aku bilang sama Pak dosen, Pak Rektor itu oke, silakan. Nah, ini juga diuji dia. Aku suruh nguji, silahkan NASA menguji ketangguhan informasi saintis Al-Quran. Khususnya surat Al-A'raf surat 7 dan 5. Kalau diuji sama NASA, ini ternyata tidak lulus, ya ditinggalkan, bukan kitab suci lagi namanya. Karena dia sudah mengandung kesalahan, tidak suci dari kesalahan. Begitu konsekuensi logis kalau kita berpikir secara akademis. Gitu ya. Maka aku katakan, bila sebuah kitab suci itu mengandung kesalahan, maka dia gugur sebagai kitab suci dan harus ditinggalkan. Gitu. Ya. Saintis itu paling gampang untuk menguji karena dia hukum besi. Sunatullah, hukum alam, ya. Saintis. Ini kan saintis. Dan kita sudah mendapatkan informasi dari astronot siapa itu tentang di surat At-Tariq itu ya, yang suara di langit mengetuk-ngetuk gitu ya. Itu kan sebuah kebenaran yang sudah aksiomatis. Nah, sekarang ini kalau mau diuji ya monggo. Ya. Ya. Nah, seperti ini ya. Seperti ini. Ini bisa nggak? Mampu nggak diuji? Dia lolos nggak diuji secara saintis? Maka coba kita buka di surat Markus ya. Aku berkali-kali lihat perdebatan ini ya. Terakhir yang di Surabaya aku ya gimana ya. Berputar-putar ke itu saja. Ya, berputar-putar ke itu saja. Memang sebetulnya ayat ini ayat bermasalah. Ini ayat yang ditambahkan ya. Markus 16. Ini seharusnya kan Markus itu nggak sampai di ayat 16 yang keberapa ini? Ke 18. Nggak sampai sini dia. Dia ditambahkan kemudian ya. Begini bunyinya. Aku mulai dari yang ke-17 ya supaya nyambung. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Maksudnya percaya kepada siapa? Ya kepada Yesus. Ya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa yang baru. Nah, itu terlalu bertele-tele untuk mengujinya. Masuk ke 18 yang paling gampang kita mengujinya. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Ya, kita ambil bagian yang paling gampang aja untuk kita uji ya. Minum racun maut tidak akan celaka. Coba. Ini bisa diuji nggak? Yang ular itu kita bisa lihat ada videonya itu. Pendeta di Amerika main-main ular, akhirnya digigit ya celaka juga. Ya. Nah sekarang yang minum racun ini. Yang minum racun. Gimana ini? Kalau percaya Yesus, minum racun maut tidak mati. Apa bisa diuji secara saintis ini? Berani? Karena kalau soal percaya terhadap Yesus, umat Islam pun, aku pun percaya. Cuman dia percaya, kita percayai sebagai apa? Kalau di sini kan dipercayai sebagai apa? Sebagai Tuhan Allah. Ya. Kalau soal percaya kita juga percaya. Tapi bagaimana kita mempercayai Yesus itu beda-beda dong. Orang Islam percaya, jangan dianggap orang Islam nggak percaya.
Tapi kalau Yesus sebagai penebus dosa, kita ya nggak percaya karena nggak ada dosa waris. Islam sebagai Allah, apalagi kita nggak percaya. Kalau Islam, sorry. Yesus sebagai penebus dosa, Yesus sebagai Allah, tentu kita tidak percaya. Kalau Yesus sebagai manusia yang dimuliakan oleh Allah sehingga dia diangkat menjadi nabi seperti nabi-nabi yang lain, kita percaya. Kalau itu kita welcome, gitu loh ya. Jadi tinggal percaya seperti apa. Ya percaya di sini itu percaya menurut iman Kristen. Nah, sekarang kalau benar-benar kamu percaya, seharusnya kan berani minum racun. Karena teksnya bunyinya begitu. Tapi kalau ini kita perdebatkan, ya, aku sudah terakhir lihat di Surabaya, itu berputar-putar aja kalimatnya. Yang alasan inilah, alasan. Nanti ujung-ujungnya, seperti aku pernah ajukan ini kepada N itu namanya Anne. Panggilannya N karena dia orang Australia, misionaris, cewek, dan ya lumayan cantik lah ya. Setelah aku kasih ini, dia jawabnya sama dengan yang lain-lain. Apa katanya? Jangan mencobai Tuhan. Jawabnya itu, jangan mencobai Tuhan. Lah aku ya jawab balik, ini bukan masalah mencobai Tuhan, tapi mencobai teks ini loh. Ini suci nggak ini? Nggak usah yang lain-lain lah. Markus 16:18 ini suci nggak? Bisa nggak dia? Berani nggak diuji secara saintis? Katanya kalau percaya minum racun nggak mati, nggak celaka. Seharusnya kamu percaya nggak sama Yesus percaya? Ya minum dong racun. Ya. Tapi nggak ada yang berani. Nah, artinya ini nggak lolos uji secara saintis. Memang sih kalau teman-teman Kristen tuh berbesar hati. Ayat ini kan ayat yang ditambahkan kemudian. Gitu loh, bukan ayat original adanya. Itu ayat yang ditambahkan kemudian. Dulu pernah kita singgung sejenak ya. Maka nanti sampai ke yang ke-19 itu, sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah. Itu juga tidak original. Itu ditambahkan kemudian. Lah kalau teman-teman Kristen berbesar hati karena ini tambahan, ya dibuang saja. Sampai ke bawah. Nggak ada ini awalnya. Ini ditambahkan ya. Cuman ya aku ya maklumi lah ya. Teman-teman Kristen kan dalam kondisi yang sulit. Masa kita suci mau diedit lagi. Ditambahkan. Tapi akhirnya mereka harus jibaku mempertahankan ini. Ya seperti yang aku bilang tadi. Nanti ujung-ujungnya jangan cobai Tuhan. Padahal ini bukan dalam konteks mencobai Tuhan atau tidak mencobai Tuhan. Ini mencobai teks ini benar-benar firman Tuhan enggak gitu loh. Ketika dia gagal diuji secara saintis, maka sebagai kitab suci dia gagal. Gitu. Jadi kita harus menempatkan di atas meja yang sama dua permasalahan ini, baik Islam dan Kristen yang diwakili oleh Alkitab dan Al-Qur'an. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Makanya kan berkali-kali aku bilang, memang lebih tepat Injil yang sekarang ini itu hadis. Kalau hadis dia enggak apa-apa, salah. Memang karakter hadis seperti itu, dia menjadi salah pun dimaklumi karena dia relatif, tidak absolut. Enggak apa-apa gitu loh ya. Kalau dia bertangan sebagai kitab suci bermasalah dan harus gugur. Karena ini nggak bisa diuji. Yang megang ular itu kan videonya kamu carilah, ada kok itu ya. Pendeta gini di depan jemaatnya tiba-tiba patok ular, selesai. Meregang nyawa juga. Berarti di mana benernya pernyataan ini? Oke. Nah, sekarang tentang NASA. Tentang NASA. Cuman Mas ini nggak bilang, aku juga nggak tahu. Katanya begini. Yang saya ingin tanyakan, kenapa harus percaya kepada astronot NASA? Dia nggak jelaskan komentar NASA apa yang dipercaya itu. Ya, kalau aku sih percaya nggak sama NASA. Ya selama NASA pernyataannya itu bersesuaian dengan Al-Quran, ya aku percaya. Kalau nggak bersesuaian ya nggak percaya. Karena kebenaran NASA itu, astronot itu juga kan kebenaran relatif. Apakah
penelitian dia sudah sampai titik akhir? Kan belum tentu juga. Masalahnya nggak dijelaskan apa pendapat NASA, ya. Nggak dijelaskan. Seandainya manusia bisa keluar dari bumi atau bisa menjelajah keluar angkasa hingga planet-planet lain, ada kemungkinan manusia bisa hidup mati di planet tersebut dong. Seandainya manusia bisa. Lah masalah ini seandainya itu apa? Gimana mau jawab orang seandainya? Maybe yes ya maybe no. Mohon maaf Gus, saya orang yang termasuk anti mainstream dengan ilmuwan NASA karena ilmu pengetahuan selalu berkembang dan belum tentu juga NASA berkata jujur. Ini ada hubungannya juga tentang bumi bulat datar. Terima kasih Gus. Kemarin ada yang mengajukan tema bumi bulat datar itu, tolong dikasih ayatnya yang mana gitu ya. Seperti Mas ini kan enak, dia langsung merujuk ayat, jadi aku bisa cek. Kalau kamu kasih tajuknya aja, ayatnya enggak, aku sulit untuk jawabnya. Tolong yang tanya silakan request ulang dan tentukan ayatnya yang mana, nanti kita kaji bareng. Jadi gini, tentang kita bersikap terhadap NASA ya seperti tadi itu ya. Kita konfirmasi aja dengan Al-Quran, benar atau enggak informasinya. Kalau enggak benar ya kita tolak. Ya. Oke, sekarang kita merujuk ke sini. Sorry, ini kan sebagai informasi awal aja. Markus. Ayat ini kita harus baca mulai ayat yang ke berapa ini? Ke-19 ya. Ke-19 saja lah ya. Kalau ke-18 itu sebetulnya harusnya dari ayat ke-11. Tapi terlalu panjang. Perikopnya permusuhan dan godaan syaitan terhadap manusia. Surat Al-A'raf, surat 7 ayat 11 harusnya dimulai. Tapi terlalu panjang. Ya. Aku bacakan dari ayat ke-19 saja lah ya. Dan tadi pagi sudah kita singgung nggak salah ini ya. Tentang dikeluarkan dari surga itu ya, di ayat yang ke-18 itu. Yang 19 begini. Hai Adam, ya. Iya, tadi pagi sudah kita singgung ini, ya. 7 ke 19 kan begini. Di Mampir Ngombe sudah kita diskusikan ini. Hai Adam, bertempat tinggallah kamu dan istrimu di surga serta makanlah olehmu berdua ya, di mana saja kamu sukai dan janganlah kamu berdua mendekati pohon ini. Lalu menjadilah kamu berdua termasuk orang-orang yang zalim. Ini aku baca terjemahan Depak loh ya. Kalau mau dekonstruksinya atau mau penjelasannya di Mampir Ngombe pagi tadi. Ya, pagi tadi tajuknya apa itu? Lali aku. Udah 1000-an video. Kamu tanya seniormu lah. Oh, kesombongan asal usul ya. Quran surat Al-A'raf 7:12 ya. Bisa dilihat di sana ya. Jadi supaya singkat aku baca terjemahan Depaknya aja ya. Oke. Yang ke-20. Maka syaitan membisikkan pikiran jahat kepada keduanya untuk menampakkan kepada keduanya apa yang tertutup di mereka yaitu auratnya. Ini asik ini untuk kita diskusikan. Nanti aurat yang mana ini? Apakah aurat seperti yang Arabia ya? Dan syaitan berkata, Tuhan kamu tidak melarangmu dari mendekati pohon ini, melainkan supaya kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang yang kekal, ya. Kholidun itu kekal, ya. Oke. Dan dia, setan maksudnya, bersumpah kepada keduanya, sesungguhnya saya adalah termasuk orang yang memberi nasihat kepada kamu berdua. Ya begitu. Orang bersumpah itu belum tentu benar. Ini untuk meyakinkan setannya bersumpah. Bismillah. Oke. Ya. Sampai mana tadi? 22 ya. 22 ya. Aku ulangi, 22 ya. Maka setan membentuk keduanya untuk memakan buah itu dengan tipu daya. Tatkala keduanya telah berhasil ya, telah merasai buah kayu itu ya,
Tampaklah bagi keduanya aurat-auratnya. Hati-hati aurat yang mana ini ya. Tapi enggak dalam waktu sekarang kita diskusikan. Dan mulailah keduanya menutupi daun-daun surga. Hati-hati. Daun-daun surga loh ya, bukan daun pisang. Kemudian Tuhan mereka menyeru mereka, bukankah aku telah melarang kamu berdua dari pohon kayu itu? Ya. Dan aku katakan kepadamu, sesungguhnya Syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua. Ya. Sudah diingatkan setan itu musuhnya masih berteman. Akhirnya ya terpedaya ya, apalagi si Syaitannya pakai sumpah pula untuk memperdaya. Oke. Setelah terpedaya ya, kemudian ya keduanya ya, kalau edisi Depak kan Adam dan Hawa, kalau edisiku kan bukan ya, Adam dan umatnya, artinya dan kawan-kawan ya. Keduanya berkata, ya Tuhan kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi. Maka di 24-nya, perhatikan, ini mulai masuk ke inti dia. Di 24 ya. Intinya ini dari 24 harus dibaca, nggak bisa langsung ke 25. 24 naik ke sini ya. Sorry, masih batuk terus. Salah makan snack ini. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Surat 24-nya. Allah berfirman, turunlah kamu sekalian. Ya, ini yang aku bilang tadi. Turun itu terus anggapan mainstream kan, surganya di atas, bikin salah, makan buah terlarang, disuruh turun ke bumi. Kan gitu. Padahal enggak, peristiwa ini ya di bumi. Lihat aja itu kalimatnya ya. Allah berfirman, ya, turunlah kamu sekalian, sebagian kamu menjadi musuh sebagian yang lain. Dan kamu mempunyai tempat kediaman dan kesenangan, ya. Ya, tempat mencari kehidupan dalam kurungnya. Di muka bumi sampai waktu yang telah ditentukan. Ya. Jadi tempat kediaman kita itu di muka bumi. Ya. Di bumi bagian muka. Jadi kalau di laut nggak bisa, dasar laut, meskipun laut itu masih di bumi toh, ya, tapi nggak bisa. Bisa itu di muka bumi. Ya. Itu pakai apa itu? Pakai art ya. Coba aku buka, kamu buka juga kitabmu ya. 24. Bumi. Iya, pakai ardi dia, pakai ardi dia ya. Jadi kola bituhu ya, ba'dukum li ba'din adu wa lakum fil ardi. Ardi, bumi. Ya, planet kita ini namanya bumi ya. Mustaqoru wa mataun ilahin. Ya. Jadi Allah berfirman, turunlah kamu ya. Ini jangan kamu harap tuh, jangan kamu kira turun secara geografis. Dari atas ada turun ke bawah gitu. Kacau nanti ya. Turun itu moralitinya turun ya, karena dia tidak taat terhadap hukum Allah gitu loh. Turunlah kamu. Kamu akan saling bermusuhan satu sama lain. Ya. Ya benar kan? Kehidupan ini selalu bermusuhan. Ada perang itu yang secara skala besar antar negara ya, ada antar geng, antar orang, antar tetangga. Nggak tahu lah ya. Kenapa juga harus bermusuhan. Bumi adalah tempat kediaman dan kesenanganmu sampai waktu yang telah ditentukan. Art bumi. Perhatikan, art bumi. Ya. Tekstual di sini, ardi bumi. Kemudian yang ke-25. Allah berfirman, ya. Di sana kamu hidup.
Jadi kita nih maksudnya hidup di mana? Di bumi. Ya. Di sana kamu mati, kita mati di mana? Di bumi juga. Yang dari sana pula kamu akan, nah ini terjemahnya akan dibangkitkan. Bangkit itu kan kiamah ya. Sebetulnya bukan dibangkitkan. Memang kalau diterjemahkan dibangkitkan ya ndak masalah. Cuman kalian ngerti nggak duduk permasalahannya gitu loh. Itu tahrojun itu keluar, dikeluarkan. Bukan tahrojun. Tuhrojun, tuhrojun. Maka saudara-saudara kita dari jamaah tabligh itu kan hurut. Berapa hari? 3 hari. Nanti naik lagi hurut. Berapa? Seminggu. Berapa lagi? Kurut berapa? Sebulan. Nanti kurut 4 bulan gitu ya. Keluar. Mereka dakwah keliling itu dilakukan oleh saudara-saudara kita dari jamaah tabligh gitu ya. Pakai istilah kurut gitu. Itu artinya keluar gitu ya. Tapi yang nggak tahu itu belum tentu semua tahu apa artinya kurut itu. Kurus itu keluar ya. Maka di sini kola fiha tahyuna ya wa fiha tamutuna wa minha tuhrujun. Jarang makan kurma jadi spellingnya agak kacau. Tuhrujun. Yang penting kamu ngerti lah. Sebetulnya itu maksudnya dikeluarkan, keluar. Ya keluar dari bumi ya dibangkitkan. Memang ya bisa juga sih dibangkitkan. Tapi dasarnya itu awalnya itu artinya tekstualnya itu dikeluarkan ya. Hurujun, tuhrujun ya. Dikeluarkan. Jadi ya Allah sudah berfirman, di sana kamu hidup ya, di sana kamu mati, di sana kamu dikeluarkan. Maksudnya dari dalam kubur yaitu dibangkitkan itu. Tuh rojun itu. Di mana? Lihat ayat yang ke-24 di ardi, di bumi. Jadi di bumi. Makanya aku bilang salah satu ayat ini itu menolak keras Yesus atau yang disebut Kanjeng Nabi Isa itu katanya sekarang hidup di mana? Apalagi dalam perspektif Islam kan dia tidak mati dulu, dia langsung diselamatkan. Artinya sama seperti kita, masih makhluk fisik, bukan makhluk metafisik. Ya. Terus katanya hidup di mana? Aku mau tanya. Ada orang bisa hidup di langit? Ada orang hidup di surga, di awang-awang atau di mana? Tidak ada. Cuman kan kalian bandel kok dikasih tahu. Itu akidah saudara kita Kristen sudah. Kita hormati biar itu menjadi milik mereka. Kamu dikasih dongeng ada orang sudah wafat sekian ribu tahun, berapa tahun kalau sampai sekarang. Terus nanti mau kiamat turun lagi kok dongeng seperti itu kamu percaya. Wong. Al-Quran tidak pernah satu kali pun berbicara atau menginformasikan bahwa Kanjeng Nabi Isa nanti mau turun lagi. Tapi parahnya kalau dongeng sudah masuk, itu sulit, berkarat sudah. Maka itu, dengan Islam rasional ini, kita coba, meskipun sulit, karena kita berhadapan dengan sebuah pemahaman yang sudah berkarat lama, disuntikkan, sementara kita ujuk-ujuk mendekonstruksi ulang ya agak kerepotan. Tapi ya kita tidak boleh putus asa, harus kita lakukan. Tidak ada kehidupan di langit itu, ini Al-Quran yang bicara. Di bumi itu kamu hidup, di bumi kamu mati, di bumi itu kamu dikeluarkan. Kok ada orang sekarang, nanti Nabi Isa mau turun, sekarang hidup di mana aku mau tanya. Jadi aku ada 16 seri menolak turunnya Isa ke bumi. Itu dalam tujuan mengikis dogma itu supaya ditinggalkan. Itu kredo, akidah, iman saudara kita yang Kristen. Biar itu menjadi milik mereka, kita hormati. Kok kamu ikut-ikut dasar Al-Qur'annya aja nggak ada kok. Jadi pertarungan tentang turun lagi itu ya di hadis nanti. Hadis mau menentang Al-Quran. Oleh pirang perkara dapat berkapa perkara, nggak bisa. Ya, oke. Jadi ini ayatnya yang mempertegas tidak ada kehidupan dimanapun. Ya, entah itu di planet manapun, ya di bumi ini. Yang jadi masalah kalau kita tanyakan, ya,
kita tanyakan sesuai dengan pertanyaan teman kita ini, Kang Mas Teguh Irfan. Sayang kurang lengkap, Kang Mas Teguh. Jadi aku akan mengkolaborasi sejauh yang aku tahu. NASA itu, tapi itu masih hipotesa loh ya, bukan kesimpulan. Begini yang aku tahu, yang paling dimungkinkan untuk ditempati manusia itu Mars. Dari sekian banyak planet, Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto, apalagi komet. Ini kan masih terhitung ini, padahal ini jauhnya sudah minta ampun. Makanya kita kemarin kan diskusi tentang Ars itu, angkasa raya, yang di luar ini sudah. Ya. Nah, kita kan astronot itu masih berbicara dalam yang ini, yang 9. Nah, informasi yang aku terima, dan itu sudah lama, tolong dikoreksi kalau salah. Mereka berpendapat yang paling dimungkinkan untuk manusia tinggal itu adalah Mars. Alasannya di sana ada seperti titik air seperti embun itu. Ya kalau memang begitu ya sejalan juga dengan Al-Quran bahwa kan segala kehidupan itu memerlukan air. Nggak ada orang hidup tanpa air gitu. Artinya H2O meskipun bukan harus air ya. Entah itu berbentuk embun, uap atau apapun. Unsur H2O itu diperlukan. Ya, nah itu katanya sih di Mars. Nah sekarang apakah kita akan percaya? Sebetulnya NASA juga nggak bisa disalahkan. Karena dia kan masih hipotatif. Jadi seperti aku berkali-kali ngomong ya. Monyet itu siapa? Manusia dari monyet. Lali aku, manusia dari monyet itu siapa sih? Error. Itu nggak bisa disalahkan. Darwin. Nah, Darwin itu nggak bisa disalahkan. Karena dia bilang teori Darwin, bukan hukum Darwin loh ya. Kalau hukum itu kita mengadakan riset, dimulai dengan hipotesa, ya, terus nanti penelitian, kesimpulan itu menjadi hukum. Kalau Darwin kan masih bilang teori Darwin. Teori itu urutan ilmiahnya belum sampai summary. Jadi kalau salah ya nggak masalah. Jadi nggak bisa kita ujuk-ujuk menyalahkan Darwin. Ini orang kadang-kadang nafsu banget. Darwin salah, ya orang itu masih teori kok. Kan masih dibilang teori Darwin. Jadi kalaupun salah ya enggak apa-apa. Dan memang salah, mana ada manusia dari kera. Tapi itu tidak mengganggu kredibilitas Darwin sebagai ilmuwan. Karena dia mengatakan teori. Itu masih teorinya. Belum hukum. Kalau kecuali dia sudah jadikan hukum, dari teori itu dipraktekkan. Terus dia bilang hukum Darwin. Nah itu baru dia bisa digenjot kepalanya itu. Selama dia bilang teori enggak bisa. Ya. Begitu juga NASA. Yang aku dengar dia hipotatif masih tidak kesimpulan. Itu pun masih jauh lah. Kemungkinannya masih jauh. Bisa nggak manusia hidup di bumi? Bisa. Sementara kalau di luar planet bisa nggak? Di Mars seperti yang kan bisa nggak? Makanya itu menantang. Ya, menantang. Nah, kita harus berani menerima tantangan itu. Kalau nanti ternyata bisa, ya ini gagal sebagai kitab suci. Gagal. Kalau bisa. Kan ini kan maybe yes, maybe no. Kalau nggak bisa, kalau aku sih aku yakin nggak bisa. Ya, nggak bisa. Ya. Tadi di sini dulu ya. Nanti kita lanjutkan di seri kedua lah ya. Di seri kedua ya. Sorry. Waduh. Ini kurang ngopi atau kebanyakan ngopi ini? Batu-batu. Jadi itu dulu Kang Mas ya. Juga untuk yang lainnya, setidaknya kerangka berpikirnya sudah aku ajukan dulu. Besok di seri kedua kita manfaatkan ya. Di seri ini seri 1 ya. Seri 1 ya. Jadi silakan saja NASA menguji ketangguhan informasi saintis Al-Quran.
Di Al-Quran surat 7, surat 25 itu di bumi. Nggak ada orang hidup di luar planet bumi itu. Ya, oke, sampai di sini dulu ya. Insya Allah besok tinjauan-tinjauan Al-Qur'annya akan kita tambahkan lagi ya, tambahkan lagi. Oke, doa dari aku ya, semoga kita semua selalu mendapatkan rezeki yang barokah ya, dan sehat selalu sehingga kita bisa melanjutkan kajian-kajian kita sebagaimana waktu-waktu yang lalu ya. Berikutnya jaga Islam, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Qur'an, jaga imanmu menjadi milikmu yang paling dalam ya. Kamu bawa mati nanti. Namun jangan lupa beri hormat terhadap saudara kita yang memilih jalan lain ya. Jadi kita menjadi pembawa damai ya. Kalau ada hal-hal yang perlu didiskusikan, diskusikan aja secara akademis seperti ini ya. Tapi aplikasinya tetap kita hormati apapun pilihan jalan selain dari jalan yang kita tempuh begitu ya. Oke, sampai sini dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.